Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lovebird Mania yang masih ternak, mudah-mudahan ternakannya lancar dan beranak pinak, amin. Yang baru bergabung di channel saya ucapkan selamat datang di channel saya Kicau Galaksi, membahas dan mengupas seputar dunia burung, terutama burung lovebird. Oke, Lovebird Mania dan teman-teman semua, yang di video itu ada 3 ekor, dan ini semua yaitu dihasilkan dalam satu indukan. Ya, itu ada Biola Ewing Gold 2 ekor dan satunya Biola PB 1 ekor. Nah, yang ingin saya bahas di sini yaitu persilangan satu peranakan atau sering disebut dengan inbreeding. Seperti apa? Tetap di Kicau Galaksi. Oke, Lovebird Mania dan teman-teman semua, tentunya mungkin ada yang sudah pernah mencoba ya inbreeding atau menjodohkan satu tangkaran, satu indukan, anakannya terus langsung dijodohkan semua. Ada yang berhasil dan ada yang tidak ya. Terus terang kalau saya sendiri memang belum pernah, khususnya untuk yang biola. Tapi kalau yang sayur-sayur dulu saya sudah pernah dan berhasil. Cuman memang di sini ada segi keuntungan dan kekurangan di dalam inbreeding ya. Yang jelas kalau untuk persilangan dengan inbreeding ini harus memiliki beberapa keuntungan maupun kerugian yang tentunya harus diketahui. Nah, kalau hal-hal tersebut sudah diketahui, khususnya di kerugiannya, jadi kita lebih tahu untuk memperhitungkannya ke depannya seperti apa. Oke, ini semisal saya yang ingin saya jodohkan itu antara ini Ewing Gold. Ini Ewing Gold, Biola Ewing Gold, jantan dan betina ini. Walaupun belum di DNA, tapi prediksi saya ini jantan betina karena dilihat dari posturnya sudah kelihatan jantan dan betina. Nah, ini yang saya ingin bahas yang pertama di sini yaitu keuntungan dulu. Keuntungan dari inbreeding. Nah, apa saja sih keuntungannya? Ini kalau menurut saya, yang pertama bisa membuat individu mirip. Artinya kalau teman-teman semua pingin menjodohkan inbreeding, terus hasilnya pingin disesuaikan dengan visual indukannya, nah bisa menggunakan persilangan inbreeding. Artinya membuat individu mirip, ini miripnya jadi mirip dengan indukannya ya. Misal pingin indukannya karena sable ya, karena warnanya kuat, terus warnanya bagus. Nah, harapannya nanti anakannya disilangkan juga nanti juga menghasilkan seperti warna indukannya. Itu yang pertama, membuat individunya mirip seperti indukannya. Terus yang kedua, kalau menurut saya sendiri itu jelas, itu dilihat dari finansial, itu jelas keuntungan bagi kita sendiri ya kan, karena tidak perlu membeli, tidak perlu harus mencari lagi, tinggal disilangkan saja anakannya, jadi lebih mengirit pada pos pembiayaan ternak. Itu jelas, karena memang ya sangat simpel ya. Jadi tinggal dijodohkan dari hasil full ternakan kita sendiri. Terus yang ketiga, kalau saya lebih cenderung kepada melestarikan sifat-sifat yang diinginkan. Nah, artinya seperti ini. Kalau semisal dari indukan, khususnya yang betina,
itu memiliki sifat yang burungnya yang sangat bagus. Bisa dilihat dari karakternya, karena mungkin karakter saat melolosnya bagus, saat mengeramnya bagus. Terus misal dari kekeannya, suaranya juga panjang, yang jantan juga sama seperti itu. Nah, harapannya kalau semisal anakannya itu disilangkan, nanti juga akan menurunkan sifat-sifat yang ada di indukannya. Nah, itu teman-teman semua. Jadi bahasanya apa ya? Melestarikan atau menurunkan sifat-sifat yang diinginkan dari indukannya. Terus itu kalau menurut saya cuma 3 sih dari keuntungan inbreeding. Terus yang tidak kalah yang perlu diketahui yaitu mengenai kerugiannya. Nah, ini kerugian inbreeding. Nah, ini jelas kalau saya sendiri, sepengetahuan saya, kalau inbreeding yang pertama menurunnya penampilan atau menurunnya reproduksi, ya. Ini kalau disilangkan, jadi lambat laun itu reproduksi telurnya pun akan berkurang, ya, karena tidak tahu kenapa, karena mungkin satu darah atau bagaimana, akhirnya tidak ada peningkatannya. Jadi lebih cenderung kepada stagnan, tidak meningkat. Kalau menurun bisa, tapi kalau meningkat agak susah, ya. Lebih cenderung kepada performa reproduksi telurnya itu menurun. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dapat menyebabkan terjadinya over inbreeding. Artinya apa ya? Karena menyebabkan over, jadi bisa juga nanti anaknya lagi yang dihasilkannya, satu bisa kerdil atau kecil, yang kedua bisa tidak normal atau cacat. Entah itu dari kakinya, entah itu dari paruhnya, entah dari yang lainnya. Kalau fisik, ya bisa jadi fisiknya bagus, tapi di dalam gennya, di dalamnya itu juga ada semacam pertumbuhan yang tidak normal. Bisa saja nanti akhirnya anakannya itu tidak bisa mengawini atau yang lainnya. Intinya lebih cenderung kemungkinan besar menjadi tidak normal kalau disilangkan dalam satu darah atau inbreeding. Kalau saya menyebutnya over inbreeding. Jadi kelebihan di dalam persilangan satu darah. Itu menurut saya 2 teman-teman dan Lebet Mania, keuntungan dan kerugian menyilangan inbreeding dalam satu darah. Terus terang saya belum pernah mencoba. Cuman kalau saya melihat dari teman-teman dan saya melihat artikel-artikel yang ada, memang ini yang bisa saya sampaikan. Ada keuntungan dan ada kerugian. Terserah saya kembalikan ke teman-teman semua dan Lebet Mania. Kalau ingin mencoba, silahkan. Kalau yang sudah pernah mencoba hasilnya seperti apa, silahkan bisa share di kolom komentar. Jangan lupa seperti biasa, silahkan untuk menekan tombol like, subscribe, share, dan nyalakan tombol loncengnya agar selalu update video-video terbaru lainnya dari Kicau Galaksi. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua dan Lebet Mania yang sudah menekan tombol like dan subscribe-nya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lebet Mania.